Sebelumnya kita pernah bikin video liputan untuk koleksi yang di rumah ya Pak Subhan. Ya, Oke. Kali ketemu ini, lagi Mas Isna ini. oke ya, untuk tempat yang ini memang khusus untuk budidaya ya Pak Subhan. Eh, ini memanfaatkan lahan sempit untuk bagaimana kita tetap bisa berbudidaya. Oke. Ini memanfaatkan ya tetap hobi tersalurkan dengan tempat yang sempit karena nggak punya lahan. Iya, iya. Jadi tempatnya sempit. Jadi ini budidaya perbanyakan sendiri ini untuk keperluan bahan bonsai sendiri atau dijual Pak Subhan? Eh, ini lebih kepada menyalurkan hobi, jadi untuk dijual itu masih nomor sekian ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang berminat dan membeli harganya cocok itu bonus bagi saya gitu. Tapi kalau nggak laku ya saya perbanyak terus gitu, gitu Mas Iya, Isna iya. ini. Nggih. Oke, nah ini apa aja yang dibudidaya di sini Pak Subhan? Di sini ada sejumlah varian tanaman. Ini kebanyakan impor ya. Ini satu ada saing simbur, super mikro, kemudian ada sianci, sianci, ada bucida, kemudian ada sancang varigata, terus yang lokal ini santigi. Yang satu lagi itu impor itu mencoba itu Bougainville Singapura itu. Tapi baru mencoba varian kuning sama merah, nanti inginnya silang juga gitu. Oh, begitu. Oke, ini kita mulai untuk saing simburnya Pak. Ini jenis yang apa ini yang dibudidaya? Yang saya budidaya ini saing simbur super mikro Thailand dan Vietnam. Vietnam. Ya, Oke. ini campur ini. Nah, untuk bunganya warna. Ini yang warna ungu. Oke, ini bunga warna ungu. Kami belum cari yang varian putih. Oke. Nah, untuk saing simbur ini perbanyakannya gimana Pak Subhan? Ini yang ada di sini itu 90% itu cangkok. Cangkok. Tapi kalau saya ada ranting-ranting kecil yang kepotong tidak sengaja, itu saya setek, kemudian saya tanam. Oke, di setek bisa berarti ya Pak? Ya, jadi ada bisa setek, bisa cangkok, bisa dirunduk. Saya mencoba dirunduk tapi belum keluar akar. Oke. Nah, untuk seteknya pakai media apa Pak? Kalau setek itu saya ini hanya pakai sekam bakar aja, tanpa pupuk, Oke, full ya Pak? Ya, sekam bakar full tanpa pupuk. Oke, disungkup? Saya sungkup pakai ada yang pakai plastik, ya seketemunya yang ada di sekitar aja. Tapi saya sungkup ya kira-kira sampai saya yakin ada akar baru saya buka pelan-pelan. Nah, untuk cangkok pakai media apa Pak Subhan? Kalau cangkok itu saya pakai kokopit untuk mencangkok. Nah, nanti kemudian setelah saya panen itu saya gunakan ini sekam bakar sama sekam mentah saya campur, sedikit tanah. Oh, begitu. Sedikit tanah. Fungsi tanah adalah untuk mengikat kedua media tadi supaya tidak pecah. Oke, media awal setelah turun cangkok itu. Ya. Tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Nanti kalau sudah tumbuh akar kelihatan putih-putih itu baru saya kasih pupuk kohe kambing tapi yang sudah saya cairkan. Oh, dicairkan. Dicairkan gitu. Oke, untuk cangkok berapa lama Pak Subhan? Kalau saing simbur itu relatif cepat ya, relatif cepat. Jadi ini saya mencoba nyangkok ini baru 1 minggu, tapi saya kupas dulu. Ya. Saya kupas kira-kira 3 hari. 3 hari. Nah, kemudian setelah kelihatan kering batang kupasan itu baru saya bungkus pakai kokopit. Full kokopit. Full kokopit. Okay. Ya, kemudian 1 minggu udah keluar akar. Oh, berarti panen sekitar berapa minggu? Ya kalau mau panen bagus ya di atas 1 bulan itu akarnya udah kuat. Tapi kalau kepepet 3 minggu udah berani ditanam. Tapi dengan catatan kalau masih 3 minggu itu ya harus diteduhkan. Jadi belum langsung berani panas. Oke, untuk saing simbur menurut Pak Subhan karakternya gimana? Maunya seperti apa? Saing simbur itu punya karakter dia harus full matahari. Full matahari. Ya, full matahari. Kemudian medianya poros. Ya, medianya poros, jangan sampai maka jangan banyak tanah gitu ya. Jangan banyak tanah, tetapi harus ada sedikit ya untuk mengikat tadi. Kemudian
di samping full panas, ya kalau menanam ya jangan deket-deket dengan yang lain ya, karena ketika kita memupuk kadang kesemprot daunnya itu kalau kita pupuk kena cipratan yang lain bisa gosong daunnya. Nah ini saya tadi kecampur dengan Santigi itu satu gosong itu. Karena kesemprot air garam. Air garam. Iya. Jadi lebih bagus di karantina sendiri ya, terpisah gitu. Tapi secara umum mudah ya, nggak rewel lah gitu ya, nggak rewel. Untuk penyakit ada ketemu? Penyakit saya belum menemukan, cuman ya belalang lah yang paling banyak hama yang datang. Tapi ya kalau belalangnya belum banyak saya biarkan, karena itu ya dia juga cari makan ya belalang gitu ya. Selama belum begitu merusak saya biarkan. Oke. Ini untuk Santigi ada berapa jenis yang dicoba budidaya ini Pak Supar? Kalau yang ada di sini cuma satu jenis ini yang ada, itu Santigi mawar. Santigi mawar. Santigi mawar karang. Oke. Kalau yang pasir belum punya. Oke. Untuk Santigi media awalnya pakai apa Pak Supar di sini? Yang saya pakai di sini itu saya pakai sekam bakar, kemudian campur sekam mentah, kuhi kambing. Kemudian sedikit pasir Malang, karena mungkin sedikit pasir Malang karena belinya mahal gitu, sehingga kami menggunakan yang ada di sekitar kami itu pakai bata merah. Iya, pakai bata merah untuk pengganti pasir Malang. Oke. Nah ini kan ada biasanya banyak yang bilang Santigi kurang cocok di daerah yang jauh dari laut gitu, gimana Pak Supar? Kalau menurut pendapat saya yang sudah mencoba menanam itu tidak semuanya benar, tidak semuanya benar. Jadi barangkali itu hanya mungkin dagang ya, supaya tidak banyak orang berbudidaya gitu. Jadi sebenarnya di mana saja bisa, selama kita mencoba mengkondisikan seperti di alamnya. Jadi kita belajar dari alamnya si Santigi itu sendiri. Kalau di alamnya kan Santigi itu hidup di karang, kemudian dia hanya menggunakan air dari hujan, dari percikan air laut, kemudian tanpa dipupuk, sehingga ketika kita bawa ke darat jauh dari laut ya kita mencoba mendekati seperti itu, tapi ya tidak full ya. Tetapi kita lebih diuntungkan kalau budidaya dari biji, sehingga kita memperlakukannya sejak awal bisa kita kenalkan dengan alam di sekitar kita. Lebih mudah adaptasi ya? Iya, dia lebih adaptatif ya daripada dongkel gitu ya. Iya. Jadi ini mau pakai tanah aja sekarang bisa kalau hasil budidaya yang sudah jauh dari laut. Oke. Untuk perlakuan lain misalnya yang ditaburi garam atau disemprot air garam atau air laut gitu gimana Pak? Kalau menurut pendapat saya ya, sebenarnya Santigi itu tidak harus disemprot air garam atau air laut, itu tidak harus. Cuman ketika kita ingin melihat penampilan Santigi kelihatan berisi ya, daunnya berisi, seger, kemudian kehijauannya itu segar. Nah, itu penting untuk dilakukan penyiraman. Syukur pakai air laut beneran, kalau tidak ya tadi pakai garam krokos. Ya pakai garam krokos ya mungkin sebulan sekali atau 3 minggu sekali gitu. Asal tidak keseringan aja, karena akan manja kalau keseringan itu gitu. Ini kan di dak di lantai 2 Pak, berarti panasnya full ya? Ya ini full panas seharian sama anginnya. Kebetulan ini di tempat terbuka, anginnya kencang. Ya cocok ya untuk Santigi ya Pak? Sangat cocok ini ya. Kebetulan ini terbukti subur gitu ya. Oke, untuk perlakuan media tanam, tambahan pupuk ada nggak Pak Supar? Dari sekian banyak ini saya mencoba-coba ya pakai pupuk, tetapi ini belum ada yang saya kasih pupuk setan Dekastar itu ya katanya. Itu saya belum memakai. Jadi yang pertama itu saya membuat sendiri pupuk cair yaitu menggunakan daun-daun yang ada di sekitar rumah ini ya. Kebetulan di rumah saya itu banyak sampah pohon trembesi ya, itu saya pakai untuk bahan pupuk cair. Kemudian di samping pakai pupuk cair itu ada 1-2 itu yang saya treatment pakai lain, itu karena pakai telur ya, pakai telur. Kemudian kebetulan
di rumah itu banyak telur yang sering pecah kalau dijual itu. Saya manfaatkan untuk pupuk. Oh, itu diaduk aja? Iya, terus langsung aja dicairkan pakai air, kemudian kita siramkan di tanah. Oh, begitu. Nah, itu pengalaman lama ketika saya masih suka tanaman aglonema. Misalnya kuping gajah atau apa, itu kalau kita siram pakai telur itu sangat subur. Kemudian tentu saja kita kembali ke alamnya si santigi. Nah, santigi itu kalau di alamnya kan dia hidup tanpa pupuk, hanya mengandalkan daun yang rontok. Ya, daun yang rontok. Jadi saya meyakini bahwa daunnya sendiri si santigi itu pupuk yang terbaik. Sehingga setiap tanaman itu setiap hari selalu saya ambil daun ini yang kuning. Ini saya taruh di bawahnya begini sampai dia membusuk sendiri. Jadi biarlah kotor, nggak apa-apa ya. Kan ini belum masuk ke pameran atau apa ya. Jadi kita gunakan untuk memupuk alami. Itu pakai daunnya sendiri yang kuning-kuning ini. Oke, ini sanjang variegata ya Pak Supar? Ya, ini. Ada alasan khusus milih yang variegata? Ya, sebenarnya nggak ada alasan khusus, sancang apapun itu sebenarnya bagus. Ya. Cuman kebetulan variegata itu menjadi yang lebih unik kalau di pasaran gitu ya. Jadi belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak, dan ada orang mengeluhkan kalau variegata itu lambat tumbuhnya. Nah, saya mencoba seperti apa sih lambatnya gitu. Jadi sehingga kita punya bagaimana cara untuk mempercepat tumbuh batang besar gitu. Setelah dibandingkan gimana dengan yang biasa? Ya, kalau di sini ternyata antara yang biasa dengan variegata itu ya tetap lebih cepat yang biasa. Cuman juga nggak lambat-lambat amat. Ya, ini sudah cepat juga, ini sudah. Tergantung jumlah medianya itu ya, yang penting itu medianya banyak, subur, nah itu akan cepat. Oke, jadi medianya pakai apa Pak Supar? Ini saya media memakai yang ada di alam sekitar saja, tidak aneh-aneh ya. Ada sekam bakar, sekam mentah, kemudian tanah sedikit, kotoran kambing, ya itu saya aduk, tidak pakai ukuran. Kalau orang kan biasanya pakai ini ukuran. Nah, saya tergantung medianya karena ini jauh dari lokasi untuk cari tanah itu susah. Di sini tanahnya lempung, jadi kami sering kesulitan untuk cari media. Sehingga menggunakan alam sekitar aja. Untuk budidayanya biasanya yang dipakai stek apa cangkok? Ada bermacam-macam ini ya. Ada stek, ini stek. Jadi kalau limbah-limbah seperti ini saya stek. Nah, ini targetnya nanti adalah untuk mame. Ya, targetnya mame. Nah, ini nanti program akar, kemudian nanti ditaruh di tempat yang lebih tinggi sehingga kita bisa ekspos akar. Itu stek ini yang limbah kecil-kecil. Tetapi lebih utama saya lebih senang kalau cangkok. Lebih senang cangkok. Kalau cangkok itu kelebihannya akarnya bisa muter gitu. Jadi lebih merata. Dan kita yakin pasti hidup. Kalau batang besar saya lebih senang saya cangkok. Untuk bucida ini Pak, turun cangkok sebaiknya pruning habis atau disisakan atau gimana Pak? Karena saya beberapa kali dapat cangkokan nggak berhasil hidup. Oke. Kalau perlakuan yang saya lakukan itu kalau cangkok itu daunnya sedikit saya kurangi setelah karena kan cabangnya paling kecil-kecil yang saya cangkok itu bukan batang besar, paling kan anakan gitu kecil. Kemudian nanti dikurangi daunnya saja, yang daun yang besar, tapi jangan yang seperti duri itu. Karena yang seperti duri itu titik tumbuh. Oh, justru ya, titik tumbuh daun. Jadi cuma daun-daun yang sudah tua, kelihatan tua kita potong. Kemudian medianya jangan ada pupuk dulu, karena nanti akan busuk akar biasanya kalau ada pupuk. Jadi full aja, mungkin pasir malang dicampur sekam. Kemudian penempatannya itu di tempat yang teduh, mungkin di bawah pohon atau tapi di bawah pohon yang masih kena angin. Gitu, sehingga nanti mungkin baru sekitar 1 minggu atau 2 minggu ketika sudah terlihat seger, baru kita latih kena sinar matahari pagi. Nah, nanti kalau sudah sinar matahari pagi mungkin 1 jam 2 jam, pokoknya kena matahari untuk melatih asimilasi sendiri. Baru kalau kita yakin sudah kuat akarnya untuk hidup, ya baru kita taruh di tempat yang panas.
Kalau di tempat yang teduh itu biasanya kurang subur, kemudian menjulur batangnya itu terlalu tinggi. Nah ini seperti ini kan terlalu jauh ya, karena jarak luas itu ya. Ini ya, ini terlalu jauh. Tapi kalau panas, nah ini rapat. Lebih pendek. Jadi full matahari lebih baik ya, Pak? Ya, full matahari, dia suka matahari. Barangkali kan kalau di Amerika Latin sana kan juga iklimnya tropis seperti kita. Panas. Ini kan termasuk tanaman tropis. Iya. Oke, selanjutnya ini untuk sianji ya, Pak? Iya. Nah, untuk sianji budidayanya gimana, Pak Supar? Sianji ini semuanya cangkok ini. Semuanya cangkok, ya? Kami peroleh dari cangkokan, kemudian habis dari cangkok, kemudian ditanam ini. Sehingga ini cepat berbuah, mungkin baru kecil udah berbuah itu karena ini cangkok dari batang yang sudah tua. Untuk medianya di sini Pak Supar pakai apa? Untuk media saya sama dengan yang lain ini pakai sekam mentah, kemudian kohe kambing sama sekam bakar. Sedikit tanah. Sedikit tanah karena kalau banyak tanah ini nanti cepat mengeras. Karena di sini tanah lempung jadi kami nggak berani pakai tanah banyak. Nah untuk setek udah nyoba Pak Supar? Setek nyoba tapi gagal. Selama ini gagal karena batangnya ini kan harus setek itu harus batang keras. Batang keras. Jadi ketika disetek sebenarnya bisa hidup kalau menurut tanaman ini bisa disetek. Cuman selama ini saya gagal terus, belum berhasil untuk setek. Sehingga lebih mudah ya cangkok aja. Nah untuk buahnya gimana Pak? Ada cara khusus misalnya supaya buahnya muncul gitu di pot? Kalau pemupukan untuk buah itu ya kalau di tanaman itu kan harus memperbanyak NPK. Ya, NPK. Unsur-unsur pupuk yang ada NPK. Tetapi di sini saya tanam liar, saya tidak memacu pakai pupuk NPK. Jadi saya lebih mengandalkan pakai pupuk alami semua. Dan sama dengan yang lain juga full matahari juga. Full matahari ini. Di sini full matahari. Oke, terima kasih banyak Pak Supahar untuk ngobrol-ngobrolnya untuk budidaya bahan bonsai. Misalnya ada teman-teman yang mau ngobrol atau tertarik dengan bahan bonsainya, ada nomor WA yang bisa dihubungi Pak Supahar? Ada Mas Isna ini, yaitu 0877 34 85 3276. Oke, terima kasih banyak Pak Supahar. Kalau mau main lihat di lokasi ya di Bangun Jiwo ya nanti. Bangun Jiwo. Bisa kontak dulu ya Pak. Tapi harus kontak dulu karena mungkin nanti kecelik kalau enggak kangsenan. Oke, terima kasih banyak Pak Supahar.